Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, yang telah memberikan kepada kita ketenangan dan ketaatan, dan dengan kebaikan-kebaikannya coba dimatikan. Tes naik azan mati. Dan karena kebaikan dan rahmatnya, alhamdulillah, kita telah berada di penghujung dari surat yang terlebih khusus yang berada di juz 28, yang insyaallah ta'ala tinggal beberapa surat kita akan menghafalkannya, dan semoga Al-Wahhab Al-Qawi Al-Matin memberikan kepada kita kekuatan, keteguhan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Innahu waliyyudzalika wal qadiru alaih. Dan di pertemuan kali ini kita sudah masuk di surah At-Taghabun. Surat At-Taghabun. At-Taghabun artinya hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Ditulis At-Taghabun artinya hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Kemudian surat ini termasuk surat Madaniyah. Surah ini termasuk surat Madaniyah. Maksud surat memberi peringatan dari apa yang akan didapatkan atas manusia, memberi peringatan dari apa yang akan didapatkan atas manusia berupa penyesalan, ketika ditampakkannya kesalahan-kesalahan, ditampakkannya kesalahannya pada hari kiamat. Ini aja di surat ini, ayat ini akan memberikan kepada kita tahdzir, peringatan tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat kelak
terlebih khusus bagi siapa yang kembali kepada Allah dengan penuh kesalahan-kesalahan dan dosa. Ya, supaya kita apa? Lihat apa kengerian nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Supaya kita apa? Supaya bisa mencegah diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang menyesal sebagaimana di sebentar akan kita jelaskan. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka ketika kita kembali kepada Allah. Ternyata kita kembali kepada Allah tidak bersih dari kesalahan-kesalahan. Iya, manusia tidak ada yang bersih dari kesalahan. Tapi ketika kita tidak bisa bersih dari kesalahan, minimal ya, kita tidak terlalu banyak memiliki kesalahan. Karena kata ahli hikmah, man lam tastati an ta'khudha kullu la tatruku kullu. Apa yang kalian tidak bisa ambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Kita tidak bisa mensucikan diri kita 100%. Tapi bukan berarti kita kalau begitu kotor saja diri kita 100%. Tidak. Ya, kalau kita tidak bisa bersihkan diri kita 100% dari dosa dan kesalahan, minimal ya 90%, 80%. Intinya diharapkan kebaikan kita lebih banyak dibandingkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian dari keterkaitan dari surat ini harus dipahami. Dalam surah Al-Munafiqun diterangkan tentang sifat-sifat orang munafik. Sedangkan pada surat At-Taghabun diterangkan tentang sifat-sifat orang kafir. Jadi kalau surat Al-Munafiqun diterangkan tentang sifat-sifat siapa? Orang-orang munafik. Nanti insyaallah ta'ala di surah At-Taghabun akan dijelaskan tentang sifat-sifat orang kafir. Ya, secara terperinci. Bahwasanya orang kafir ada yang membangkang, ada yang tidak membangkang, memang kafir karena kejahilan. Tapi ada orang kafir karena memang dia buat-buat kekafirannya. Ya. Kemudian keterkaitan yang kedua dalam surah Al-Munafiqun, Allah memperingatkan bahwa harta benda dan anak-anak jangan sampai melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Sedangkan pada surat At-Taghabun ditegaskan bahwa harta benda dan anak-anak itu adalah cobaan dan ujian bagi keimanan seseorang. Jadi kalau di surah Al-Munafiqun seseorang diperingatkan agar tidak terlalaikan dari harta benda dan anak-anak. Akan tetapi di surat At-Taghabun seseorang diingatkan bahwasanya apa? Allah memperingatkan bahwa harta anak-anak adalah ujian. Ya, anak-anak yang soleh adalah ujian. Harta yang sedikit atau harta yang banyak adalah ujian. Ujian keimanan bagi seseorang. Kemudian keterkaitan yang ketiga, kedua surat ini sama-sama mengajak agar menafkahkan harta untuk menegakkan agama Allah. Di surah Al-Munafiqun kita diajak untuk berinfak di jalan Allah. Begitu pula di surat At-Taghabun agar kita berinfak sebelum ajal menjemput, sebelum tidak bermanfaat lagi harta dan benda seseorang. Kemudian kita masuk di tafsir surat ini ya. Jadi ada 3 keterkaitan di dalam surat. Kemudian kalau kita lihat di surat ini memiliki 2 bagian pokok. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 10 menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan manusia yang akan dinampakkan pada hari kiamat. Nanti kita akan rincikan dan ringkaskan. Qala ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Sesungguhnya bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ini sudah berapa kali ya terulang. Bahwasanya seluruh apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Lahul mulku wa lahul hamd. Dialah Allah pemilik kerajaan, pemilik segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Maha mampu dalam segala hal. Dan ini kita sudah pelajari ya. Kalau ada dari Asmaul Husna yang ditutupi pada ayat, menunjukkan apa? Ada keterkaitan dengan permasalahan sebelumnya. Kalau dia berbentuk kekuasaan, otomatis Allah tutup di dalam akhir ayat dengan nama Allah yang memiliki kekuasaan. Ya, itu kita sudah jelaskan di beberapa surat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah yang menciptakan kalian. Ada di antara kalian yang beriman dan ada di antara kalian yang kafir. Di sini pelajaran pertama. Satu, keimanan dan kekafiran di tangan Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah sangat maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi pelajaran yang paling utama, bahwasanya keimanan dan kekafiran itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ya, berapa banyak anak menginginkan keimanan kepada bapak. Coba lihat Nabi Ibrahim. Berapa lama dia dakwai siapa? Bapaknya. Apakah bapaknya beriman? Tidak. Coba lihat seorang istri yang beriman dengan suami yang kafir. Coba lihat istri Fir'aun. Dia menjadi wanita terbaik di surga, tapi suaminya apa? Apakah dia beriman? Tidak. Bahkan dia yang bunuh istrinya disebabkan keimanannya. Coba lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menolak dakwanya dengan harta dan jiwanya, dengan kekuasaan dan keluarganya siapa? Abu Thalib. Tapi ketika di akhir hidupnya, apakah Abu Thalib beriman? Tidak. Ya. Coba kita lihat keluarga-keluarga Nabi yang dekat kaum kerabatnya dengan Nabi, saudara dengan kakek buyut Nabi. Akan tetapi keimanan tidak mengalir pada darah-darah mereka. Maka dari itu ketika Nabi sangat bersedih, meminta kepada Allah agar Abu Thalib diberikan keimanan, bisa bersyahadat di akhir hidupnya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya abati, wahai pamanku, qulu la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Agar apa? Atuhajjunaka billah. Agar bisa menjadi hujjah saya di hadapan Allah, menjadi penolongmu nanti, karena kalimat la ilaha illallah, siapa yang ada di dalam dadanya kalimat la ilaha illallah, di atas kejujuran, di atas keimanan, dakhala al-jannah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang di akhir hidupnya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka baginya surga. Maka ini yang terus dijaga Nabi, agar pamannya yang membantu dakwanya, ya, berpuluh-puluh tahun, itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu datang omnya yang lain, saudara dari pamannya tersebut. Tapi bersamaan dengan itu apa? Akhirnya Abu Thalib memilih agama dari moyangnya.
karena gengsi, karena malu. Karena dikatakan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek-nenek kita? Yang akhirnya dia menolaknya. Ya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepadanya agar diberi asap yang paling ringan saja. Akhirnya Allah memberikan hal itu keringanan. Diberikanlah dia asap yang paling ringan di api neraka, yaitu diberikan terompa sendal yang dia pakai pada kakinya mendidih otaknya. Itu asap yang paling ringan di neraka. Seseorang diberikan sendal yang dia pakai, yang baru dia mau pakai sudah mendidih otaknya. Ya, nah ini dia. Kemudian turunlah ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Seorang anak walaupun cinta dengan ibunya, bapaknya, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada ibu atau bapak. Seorang bapak walaupun cinta kepada anaknya, dia tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya. Berapa banyak bapak kita masih merokok, bapak kita masih minum, bapak kita masih main ayam, bapak kita masih main judi, bapak kita masih meninggalkan sholat, walaupun anaknya ustaz. Ya, jangankan ustaz, seorang rasul pun seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Nuh, seperti istri Fir'aun, seperti Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Karena hidayah apa? Berada di tangan Allah. Allah wa yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka dari itu Allah kabarkan, huwal ladzi, dialah Allah satu-satunya. Allah pakai isim mausul mufrad. Alladzi itu untuk satu orang, ya, bahwasanya dialah Allah satu-satunya. Baru Allah pakai apa? Huwa. Isim apa? Isim dhamir, menunjukkan satu mufrad, menunjukkan kekhususan. Dialah Allah satu-satunya yang memberikan, yang menciptakan. Di antara kalian ada yang beriman, ada yang kafir. Maka dari itu kalau kita dipilih sebagai orang yang beriman, Allahu Akbar, jaga itu. Jaga dan jaga. Jangan terpengaruh dengan apapun. Karena wallahi, apapun dari generasi, apapun dari kesuksesan yang kalian miliki, tanpa keimanan tidak ada apa-apanya. Ya, tapi apapun keadaan seberat apapun, semiskin apapun, tapi ketika kalian memiliki iman, maka kalian adalah orang yang paling terkaya. Ya. Kemudian Allah kabarkan, khalaqas samawati wal ardi bil haqq wa dawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan hak, dengan benar. Kita bisa lihat bagaimana langit, kita bisa rasakan bagaimana bumi, dengan kedalamannya kita lihat. Dari tingkatan bahwasanya bumi ada 7 tingkat. Ya, kita bisa lihat itu bagaimana. Di bawahnya ini kita ada lagi. Ya, ada di situ apa? Batu bara. Di bawahnya lagi ada tembaga. Di bawahnya lagi ada di situ emas. Di bawahnya lagi ada tingkatan. Begitu juga lagi. Kita bisa lihat Allah ciptakan yang demikian. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian, yang membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Coba lihat manusia. Nah, kalau kita mau lihat siapa makhluk yang paling mantap ciptaannya, paling sempurna, manusia. Coba lihat bermiliar-miliar dari makhluk, yang paling sempurna ciptaannya adalah manusia. Ya, maka dari itu kita sudah belajar di surah apa? Yang menjelaskan ahsanut taqwim. Surat At-Tin. Ya. Kalau diibaratkan dengan keimanan, amal soleh, ya, dan apa? Seseorang senantiasa
meraih akhiratnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla kabarkan wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Kemudian Allah katakan ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Dialah Allah yang Maha mengetahui 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Dan dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di kandung dalam dada-dada kalian. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya nampak. Walaupun kita secara zahir menampakkan keislaman, tapi kalau hati kita di atas kesyirikan, di atas kekufuran, Allah tahu. Contohnya orang-orang munafik. Orang munafik menampakkan keislaman atau tidak? Menampakkan keislaman. Tapi Allah Maha tahu di dalam hati mereka bahwa yang ada adalah kebencian dan kekufuran. Kata Allah, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadaku wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir, berita tentang orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Ini ancaman bagi orang-orang yang kafir di dunia. Ya, telah banyak orang-orang kafir kepada Allah, Allah berikan azab. Coba lihat, terjadi kekufuran di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Mereka melakukan kekafiran, apa azabnya? Banjir bandang yang menenggelamkan segala harta benda, keluarga, bahkan jiwa-jiwa mereka. Setelah itu zaman baik lagi. Kemudian berusaha lagi. Ya, ada di situ utamanya kaumnya Nabi Ad, Samud. Ya, kemudian apa lagi? Dari kaumnya Nabi Musa. Coba lihat bagaimana. Ada yang dihancurkan dengan apa? Suara guntur. Ada yang dihancurkan dengan apa? Dibanting kampungnya dari bawah ke atas. Kaumnya siapa? Nabi Lut. Disebabkan kekafiran, disebabkan dosa dan maksiat. Ada yang Allah tenggelamkan. Kaumnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ada yang dijadikan kerah. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Ketika mereka apa? Menyelisihi perjanjian, disuruh jangan memancing di hari Sabtu, pergi memancing. Ya, akhirnya mereka dijadikan kerah. Wa kunu qiradatan khasi'in. Maka kami menjadikan mereka kerah-kerah yang terhinakan. Tapi ini kesalahannya bukan bahwa manusia dari kerah, bukan. Tapi pada zamannya saja Nabi Musa beberapa hari saja. Setelah dijadikan kerah, mereka tinggal di rumah-rumah mereka, kemudian mereka setelah itu meninggal. Ya, yang dijadikan ini kerah, dia malu keluar sampai mati. Ya, itu. Jadi bukan berarti bahwa manusia dari kerah, sebagaimana yang dipelajari di sekolah-sekolah. Ini teori yang salah. Kecuali yang bilang kalau dia mau memang menganggap dirinya bahwa dia berasal dari kerah, biar dia. Tapi kita manusia bukan dari kerah. Kita asalnya dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, ini. Jadi inti pelajaran bisa dipetik bahwasanya Allah yang menciptakan dari kita, ada yang kafir dan ada yang mukmin. Hidayah di tangan Allah. Allah memilih siapa yang dikehendaki, dan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kita. Jadi kalau mau teori mau penelitian, makhluk apa yang terbaik di langit maupun di bumi? Jawabannya siapa? Manusia. Walaupun di sini dijelaskan secara umum. Kalau mau terperincinya, ya terperincinya di surah apa tadi? At-Tin. Ya, bahwasanya ahsan taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami hinakan mereka, jatuhkan mereka di tempat yang paling rendah.
illal ladzina amanu, kecuali siapa yang beriman. Ya. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ini dua syaratnya. Jadi nanti dia menjadi ahsanut taqwim kalau memiliki dua syarat. Yang pertama beriman dan beramal saleh. Ini dia. Sama dengan keterkaitan yang diikat di surah Al-Asr. Ya, jadi itu. Kalau mau rinciannya, kalau di sini secara umum bahwasanya makhluk yang terbaik yang di langit maupun di bumi adalah manusia. Mana dalilnya bahwa manusia? Wasawwarakum. Ada kun di situ. Yang dia ada Allah yang menciptakan kalian. Kalian siapa yang ditunjuk di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan manusia secara umum. Ya, ini. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya Allah senantiasa membinasakan kekafiran dan orang kafir. Ya, dari dulu sampai hari kiamat. Cuman ada masanya. Ya, orang kafir itu hanya menang di suatu masa, tapi di masa lain mereka digulingkan. Ya, kayak sekarang kita melihat bagaimana orang kafir sewenang-wenang ya terhadap Palestina. Ya, memang sewenang-wenang, tapi ada masanya. Nanti mereka kalau muncul Nabi Isa, selesai. Ya, tidak ada lagi. Baru mereka bersalahkan Nabi. Ya, atau muncul Imam Mahdi dan selainnya. Akan tetapi ini hati-hati dari pemahaman Khawarij. Ya, apalagi ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Di YouTube itu banyak yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Naudzubillah. Ya, baru bahkan pernah di tahun 96 kalau tidak salah, sampai Imam Mahdi ini orang-orang Khawarij ya dari Irak dan Iran itu mengaku Imam Mahdi sampai dia serang Mekah, Ka'bah. Ya, sampai dia tutup semua pintu, baru dia angkat pemimpin dengan bendera warna hitam la ilaha illallah. Akan tetapi alhamdulillah setelah itu dia sergap semua orang yang berumrah pada saat itu. Antum bisa lihat ya videonya di YouTube. Sampai ada berapa dia tembak untuk menduduki apa? Mekah. Ya, tapi alhamdulillah pada saat itu pemerintah Saudi Arabia langsung bekerja sama dengan Amerika. Akhirnya mereka diserang balik. Ya, bahkan sempat mencuri Hajar Aswad. Jadi dia rampas Hajar Aswad baru dia bawa ke negerinya. Sempat dicuri Hajar Aswad pada saat itu. Antum bisa lihat di situ. Ya, karena kalau kita lihat sejarah, memang dari dulu, ya dari dulu itu Mekah itu senantiasa ingin dirusak. Ya, pernah juga mau diroket. Makanya kalau antum pergi berumrah, antum pergi ke sebelah bagian timur. Itu selalu ada di situ roket tersedia. Minimal ada berapa mobil, ada 4 roket itu selalu tersedia di belakang Ka'bah. Kenapa? Itu bisa dari jarak berpuluh-puluh kilometer. Jadi kalau ada yang meroket Ka'bah, dia sudah terdeteksi berapa jarak itu roket sebelum sampai ke Ka'bah. Nah, itu ada alat otomatis yang kalau ada berbau amunisi itu langsung terkeluar secara otomatis. Itu alat mahal dibeli, ya. Dia langsung mengejar itu roket baru meledak di atas, ya. Jadi ada kayak apa namanya? Kalau pergi gitu di mall atau naik pesawat, kalau ada benda tajam, ada peluru, itu langsung bunyi tik tik tik. Nah, begitu juga. Kalau baru berapa kilometer ada yang bawa, langsung bunyi, langsung terluncurkan itu roket. Sampai sekarang, ya masih ada. Ya, dan itu kita lihat, sampai sekarang. Ada di bagian sekitar gunung di belakang, itu terus begini roket untuk menjaga apa? Menjaga Ka'bah sampai sekarang.
Dan itu ketika terjadi itu, akhirnya dibuatlah peraturan tidak boleh ada lewat pesawat di sekitar ya Ka'bah. Tidak boleh ada lewat di atasnya itu. Kalau ada lewat langsung dirokit. Ya, kenapa? Jangan sampai ada lewat pesawat cuma ikut lewat ternyata apa? Dia lempar bom ke bawah. Akhirnya mematikan banyak apa? Banyak kaum muslimin. Itu tata cara penjagaan dalam tata negara yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Ya, ini. Kemudian kita ambil pelajaran di surat At-Taghabun. Ini ya, bahwasanya orang-orang kafir itu dibinasakan dari dulu sampai hari kiamat. Selalu. Ya, orang-orang kafir dibinasakan oleh Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Faqalu abasharu yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah. Wallahu ghaniyyun hamid." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, "Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?" Lalu mereka ingkar dan berpaling. Dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini pelajaran yang kedua, bahwasanya kebinasaan disebabkan menyelisihi Rasul. Ya, jadi kalau mau tahu nanti buat taklim hal-hal yang membinasakan, satu, kekufuran. Ya, yang kedua yang membinasakan apa tadi? Ya, menyelisihi Rasul. Kemudian kata Allah, "Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah tidak demikian. Demi Tuhanmu, bayangkan ya, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini sebenarnya tema kita di sini. Ya. Kemudian kalian akan apa? Dibangkitkan, diberitakan apa yang telah kamu kerjakan. Demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan terhadap an-nuril ladzi anzalna, cahaya yang telah diturunkan. Dimaksudkan cahaya apa ini? Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Jadi di sini memberikan pelajaran bahwa salah satu nama Al-Quran apa? An-Nur. Jadi Al-Quran itu banyak namanya. Ya, jadi tidak jadi masalah ditulis di sini Al-Quran, boleh. Boleh juga kalau kita mau cetak An-Nur, boleh. Boleh juga ditulis Al-Huda, boleh. Boleh juga ditulis Al-Kitab, boleh. Boleh juga ditulis Al-Furqan. Makanya ada Al-Quran biasa apa? Dia cetak, dia tulis apa? Al-Furqan. Karena memang dia Al-Furqan, dia berbeda. Ya, itu dibolehkan dari nama-nama Al-Quran. Ya, jadi nama-nama Al-Quran tadi apa? Al-Quran, Al-Huda, An-Nur, Al-Furqan, Al-Kitab. Itu semua dari nama-nama Al-Quran. Ya, yang kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun." Dan sini nama suratnya. Ingatlah hari ketika hari kalian dikumpulkan. Itulah hari yang dimana pada waktu itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Bayangkan ya. Akan tetapi barang siapa yang beriman kepada Allah
dan beramal dengan amalan soleh, maka digugurkan dari dosa-dosa dan kesalahannya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dia dimasukkan ke dalam kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan adapun terhadap orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ya, ayat kauniyah berupa datangnya diutusnya Rasul, berupa ciptaan-ciptaan dan kebesaran Allah, berupa ayat-ayat Qur'aniyah yang Allah turunkan di kitab ini. Mereka mendustakannya. Ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Mereka itulah dari sahabat-sahabat penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pelajaran bisa dipetik, ya. Di antara sebab yang menyelamatkan manusia dari kerugian pada hari kiamat ada dua. Titik dua. Satu, keimanan. Dua, amal soleh. Satu, keimanan. Dua, amal soleh. Jadi ini ya, bahwasanya sebab ya seseorang terhindar dari kerugian di hari kiamat ada dua, keimanan dan amal soleh. Maka dari itu ketika Allah mengatakan berbekallah kalian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu terbagi dua, melakukan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Melakukan perintah menjauhi larangan, saya tanya, melakukan perintah menjauhi larangan diterima tidak kalau tanpa keimanan? Tidak. Melakukan perintah dan menjauhi larangan amal soleh atau bukan? Amal soleh. Sehingga ini dua syaratnya. Melakukan perintah dan menjauhi larangan adalah amal soleh, dan amal soleh tidak akan diterima kecuali tanpa keimanan. Ya. Sehingga ini keindahan bahasa Arab, keindahan kalam Allah, memberikan solusi singkat ya dalam banyak problematika. Ya, kalau problematika dunia, alam barzah, akhirat cuma ada dua solusinya, yaitu dengan keimanan dan amal soleh itu saja. Ya, siapa yang menjaga ini, maka dia apa? Dzalikal fawzul azim, pasti akan meraih apa? Kemenangan yang besar. Dengan iman dan amal soleh tergugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Dengan iman dan amal soleh dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Dengan iman dan amal soleh dia terhindar dari neraka Allah. Dengan iman dan amal soleh dia tidak akan merugi dunia, alam barzah dan akhirat. Dengan iman dan amal soleh segala kepayahan dunia
menjadi kelezatan. Dengan iman dan amal soleh, segala kesedihan menjadi kebahagiaan, segala kesempitan menjadi kelapangan. Disebabkan apa? Iman dan amal soleh. Disebabkan apa? Iman dan amal soleh ini. Kemudian ya, kita melanjutkan tentang hati-hatilah terhadap kehidupan duniawi di sini. Jadi ayat 1 sekali lagi saya ingatkan kaidah tafsir. Selalu perhatikan apa? Huruf ain pada ayat ke ayat yang lain. Karena itu ayat berarti hubungannya sampai situ. Ketika sudah putus huruf ain berarti pembahasannya lain. Itu kaidah. Ya, berarti keterkaitannya sampai situ. Pembahasannya sampai situ. Ketika ada huruf ain setelahnya, maka dia melanjutkan pembahasannya lah yang lain. Ini ya, selalu kita ingatkan. Ya. Kemudian kita masuk di pembahasan yang lain di ayat 11. Jadi ayat yang 11 sampai 18 itu pembahasannya tentang hati-hatilah terhadap kehidupan duniawi. Di sini peringatan tentang apa? Bahayanya fitnah dunia. Jadi ditulis bab lain. Bahaya fitnah dunia. Nanti kita tulis karakternya. Kalau tadi kan karakter tentang apa? Kesalahan-kesalahan manusia yang ditampakkan di hari kiamat. Kesalahan yang pertama, dia memiliki kekufuran. Ya. Kesalahan kedua, karena menyelisihi Rasul. Kesalahan yang ketiga, apa? Bahwasanya apa? Dia memilih hawa nafsu. Setelah datang Rasul, setelah datang bukti yang nyata, Al-Quran. Kemudian kesalahan yang keempat, karena dia mengira bahwasanya hari kebangkitan itu tidak ada. Ini kesalahan-kesalahan ya. Kemudian kesalahan yang kelima, ya, karena dia tidak memanfaatkan umurnya di atas keimanan dan amal soleh. Kemudian kesalahan yang keenam, karena dia mendustakan tentang surga dan neraka. Ini 6 karakter. Ya, ini saya ulang singkat. Kesalahan pertama tadi apa? Karena dia memilih apa? Kekufuran. Ya. Kesalahan yang kedua, menyelisih Rasul. Kesalahan yang ketiga, apa? Diangkat suaranya, hujan. Karena mengikuti hawa nafsu. Ya, tidak mengikuti apa? Rasul. Ini dalilnya mana? Dzalika bi annahum kanat tatihim rusulun bil bayyinat faqalu abasharun. Ini karena mereka apa? Telah datang Rasul dan bukti yang nyata ya Al-Quran. Mereka mengatakan, apakah kami mengikuti manusia? Mengikuti Rasul? Ini kesalahan yang keempat apa? Ayo ditulis kesalahan yang keempat. Tidak meyakini hari kebangkitan. Itu kesalahan yang keempat. Kesalahan yang kelima, ayo, kesalahan kelima. Tadi saya sudah sebut. Tidak memanfaatkan umurnya di atas keimanan dan amal soleh. Ini ditulis. Kesalahan-kesalahannya ini. Yang kelima sudah. Belum penyuruhnya, saya meroja tadi ayat 1 sampai 10. Yang keenam, kesalahan keenam, tidak mengimani surga dan neraka. Jadi sekali lagi, 6 sifat apa? Kesalahan manusia ya di dunia yang mengakibatkan penyesalan di akhir. Itu. Kemudian kita masuk di pembahasan yang ke-11, ayat yang 11 tentang bahayanya fitnah dunia. Qala ta'ala, yang tidak lengkap catatannya dilihat ke catatan temannya. Kita cepat karena ini sudah masuk isya. Kita target 10 menit.
Qala ta'ala ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian kecuali atas izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman terhadap hal itu, maka sungguh Allah telah memberi petunjuk kepadanya. Kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan segala sesuatu, itu apa tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Itu harus kita yakini bahwa itu terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ruki al-qalam wa tuqifat suhuf. Pena telah terangkat dan tinta telah kering. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah karena keadaan yang kita rasakan. Ini inti pelajarannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa atiiullah wa atiiur rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah. Kemudian Allah mengabarkan Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sembahan kecuali dirinya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya seorang mukmin itu bertawakal hanya kepadanya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian, anak-anak kalian, ya, adalah musuh bagi kalian. Jadi di sini fitnah dunia apa saja? Fitnah dunia yang pertama, satu, takdir buruk. Ya. Ketika ada harapan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kita maunya kaya, dikasih miskin. Maunya naik kelas, dikasih tinggal kelas. Maunya banyak laku, ternyata tidak ada yang laku atau sedikit. Ini fitnah dunia yang pertama. Takdir buruk. Dan takdir buruk itu hanya kita lihat menurut pandangan mata kita. Selalu ingat caranya melawan takdir buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu buat apa? Baik bagi kalian. Ya, selalu ingat kisah. Ada pernah kisah seseorang ketinggalan pesawat. Kesalahannya dari pihak pesawat. Ya, dia ajukan pemberangkatan, sehingga orang ini terlambat mendapatkan berita bahwa ternyata pemberangkatan apa? Diajukan. Akhirnya dia marah-marah. Marahin pramugari, marahin security, marahin pihak pesawat. Sudah beli mahal tiket, baru ditinggalkan. Ternyata setelah pemberangkatan, dia masih pada di bandara, ya, menunggu untuk pemberangkatan yang lain, tujuan yang sama. Ternyata pesawat yang dia berangkatkan itu jatuh, kecelakaan. Ya, barulah dia sadar. Ya, bukan lagi marah-marah, ketawa-ketawa. Coba kalau dia jadi berangkat tadi. Ya, begitu hendaknya. Ya, begitu hendaknya. Jadi selalu itu kita pikirkan apa? Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Ya, ini. Kemudian fitnah dunia yang kedua. Istri-istri. Nah, ini fitnah dunia yang paling besar. Tidak sedikit orang tinggalkan sholat gara-gara mau menikah, cari komponen. Tidak sedikit orang yang dulu rajin taklim, tapi gara-gara mau menikah, atau gara-gara sudah punya istri, hamil ke istrinya, ya, akhirnya harus cari uang rumah sakit, cari beli obat, cari apalah, atau mau dandan istrinya, atau memang istrinya dan bilang muka begini, muka rumah. Akhirnya berpaling. Tidak sedikit Allah, ya, tidak sedikit Allah. Saya dulu belajar, alhamdulillah, itu yang mendaftar lebih dari 300 orang.
Yang lulus dalam waktu 2 tahun setengah dan sampai 20 orang. Jadi buat mana semua ini? Sebagian pekerjaan, sebagian alasan makanan di pondok, sebagian tidak kuat otaknya, susah menghafal, sebagian itu tadi wanita, sebagian ada yang mengatakan bantu orang tua, ya. Tapi ada juga dari segi wanita mau menikah, ya ini. Jadi hati-hati. Ini fitnah yang kedua. Fitnah yang ketiga anak-anak. Ada orang juga yang terlalu sayang sama istrinya, biasa-biasa saja. Tapi kalau berhubungan dengan anaknya, ini biasa jiwa bapak. Ya, dan banyak saya belum pernah merasakan ya, karena saya belum punya anak, jadi saya tidak terlalu bisa bicara. Tapi banyak bapak bilang mengatakan bahwasanya dulu dia sangat sayang sama istrinya, tapi ketika ada anaknya, sayangnya kepada anaknya itu lebih besar dibanding sayangnya kepada istrinya. Kebanyakan begitu bicara. Ya, saya istriku pakai anak, aku pakai anak. Artinya buat stres. Seandainya bukan karena anakku ini, kupinggan. Jadi sebab yang dia jadikan bertahan apa? Anak. Dan ada begitu. Ada begitu. Ada orang tertimpa musibah dalam keluarga yang membuat dia bertahan anak. Yang membuat dia bertahan apa? Anak-anaknya. Ya, dan kalian lihat itu. Bagaimana musibahnya, fitnah dunianya mama antum dengan bapak antum. Coba lihat. Kira-kira bapak antum bagaimana ibadahnya? Disebabkan melayani ibu antum. Ya, coba lihat, rasakan dalam keluarga sendiri. Berapa banyak orang tua tinggalkan sholat, menghalalkan segala cara, gara-gara untuk apa? Menafkahi istri dan anak. Tidak sedikit. Ingin katanya membahagiakan istri dan anaknya. Antum saja rasakan, karena antum semuanya seorang anak. Ini ya. Kemudian fitnah dunia yang ketiga. Keempat, jadi yang pertama apa tadi? Takdir buruk. Yang kedua, istri. Yang ketiga, anak. Dan yang terbesarnya adalah istri. Yang terbesarnya adalah istri. Karena ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, siapa bisa datangkan dalilnya? Bahwasanya fitnah yang terbesar adalah wanita-wanita. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah. Iya, tapi apa ayat sebelumnya? Itu yang menjadi pendalilan. Hafiz Al-Habib Profesor Dr. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dijadikan terasa indah pada pandangan syahwat minan nisa. Apa yang pertama disebutkan? Minan nisa, dari wanita-wanita. Dijadikan terasa indah pada pandangan syahwat-syahwat seseorang. Apa? Dari wanita-wanita. Wal banin, baru anak-anak. Jadi fitnah terbesar wanita. Yang kedua anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah, barulah dari emas, perak, wal hars. Barulah juga apa? Kebun-kebun. Jadi fitnah yang terbesar adalah wanita. Kemudian apa? Anak-anak. Kemudian apa? Emas, perak, kebun-kebun. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, tergantung. Ada orang tidak terlalu terfitnah dengan wanita, tapi kalau emas, ya, biasanya wanita ini. Kalau wanita tidak terlalu terfitnah dengan laki-laki, tapi kalau emas, ya, mana suamina nasi kutom, pokoknya harus dapat emas, ya. Nah, ada juga orang tidak, dia terfitnahnya dengan kedudukan, tergantung. Jadi ini juga ada yang mengatakan ini bukan litartib. Makanya Allah katakan minan nisa, dari sebagian wanita. Min dia menganggap apa? Litab'id, untuk sebagian. Ya, bukan litartib, bukan untuk tertib. Ini duluan, dan ini duluan. Ayo. Kemudian kita
Akhirnya kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pada harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan. Jadi yang keempat ya. Harta-harta. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Dengarkanlah dan taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan berinfaklah kalian dari kebaikan-kebaikan. Yang dimaksudkan di sini kebaikan. Wa anfiqu khairan. Dan berinfaklah kalian dengan kebaikan, artinya dengan mal, dengan harta. Ya, Ibnu Katsir mengatakan khairan bermakna al-mal. Ada juga yang mengatakan khairan segalanya, segala kebaikan. Kebaikan akhlak, kebaikan ibadah, kebaikan tauhid, kebaikan cinta, kebaikan harapan. Pokoknya segala kebaikan itu infakkan. Kalau berinfak masalah hati, masalah cinta, harapan kepada Allah. Berinfaknya mata, kebaikan pada mata, jangan jadikan kepada yang haram. Lakukan dengan ketaatan. Kebaikannya telinga, kebaikannya tangan, kebaikannya intinya segalanya. Ada yang menganggap begitu dan itu yang lebih benar. Ya, karena lebih mencakup. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa ya menjadikan dirinya sebagai orang yang pelit, ya, dan siapa yang dipelihara dari kefikiran dirinya, maka mereka lah itu orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya dengan infak yang dia belanjakan di jalan Allah, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyayang. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Dialah Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Inti pelajaran bisa kita petik dari ayat 11 sampai ayat 18 bahwasanya di antara peringatan Allah di ayat ini tentang hati-hati terhadap fitnah dunia. Dan fitnah dunia ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, ya, takdir buruk itu juga fitnah dunia. Kita terima atau tidak? Ya, liman radiya falahu ridha wa min sakita falahu sur. Siapa yang ridha terhadap takdir tersebut, maka Allah juga ridha kepadanya. Tapi siapa yang benci, maka Allah juga benci kepadanya. Kedua, istri-istri, hati-hati. Yang ketiga, anak-anak. Yang keempat, harta-harta. Harta masuk dalam bidang segalanya. Ya, segalanya. Ini secara global. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Kemudian, alhamdulillah, nanti kita masuk di surat Talaq. Nah, pelajaran juga yang bisa dipetik, ditulis bahwasanya keimanan terhadap takdir, sebab hidayah. Keimanan terhadap takdir sebab hidayah dan ketenangan jiwa. Sebab hidayah dan ketenangan jiwa. Ini kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman terhadap takdir buruk tersebut, maka Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Kemudian terakhir, siapa yang berinfak di jalan Allah, sama seperti meminjamkan sesuatu kepada Allah. Itu qaridullah qardan hasan. Meminjamkan kepada
Allah. Yang sebabnya Allah melipat gandakan pahalanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.